Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua dimanapun berada. Bincang-bincang santai kita kali ini ya, menambah wawasan ya, semakin kita mengerti paling tidak ilmu kehidupan ya saudara. Mari saudaraku, saya mengajak semuanya ya, yang melihat video ini untuk mengembalikan kembali makna sejati dari spiritual itu sendiri. Makna sejati dari kita belajar tentang spiritual atau hal klinik lainnya. Selama ini sudah kenyang kita di doktrin dan di dogma bahwa klinik seperti ini ya, menangkap jin dan lain sebagainya yang urusannya selalu di luar diri. Oke, itu boleh, sah-sah saja. Tapi semakin kesini kita semakin lupa dengan apa yang ada di dalam diri kita, karena kita terlalu asik mengeksplor yang di luar diri kita, sehingga potensi dari dalam diri kita tidak bisa keluar, tidak bisa naik, tidak bisa bertambah. Yang ada kita hanya semakin dibodohi dan dibodohi. Baik dibodohi oleh oknum-oknum tertentu, bahkan dibodohi oleh dimensi-dimensi gaib tersebut yang namanya jin. Jin itu kan sama seperti manusia. Dia ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang minteri juga. Nah, itu jin juga bisa datang karena kerjasama dari manusia. Padahal kalau kita tahu dan kita sadari, ternyata kekuatan jin, kodam, dimensi lain itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan manusia yang sudah bangkit potensi dirinya, yang sudah mengenal dirinya, yang sudah ya, mengetahui akan dirinya sejati. Saya bagaimana? Kan saya tidak mengerti tentang spiritual, tentang lain sebagainya. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini ya bisa diberi pengertian. Jadi begini saudara, amalan, mantra, doa itu kan hanya sebagai jembatan, hanya sebagai penguat, hanya sebagai penghantar fokus kita. Kita juga bisa melakukannya mandiri, artinya menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Potensi diri ini kita olah terus, sehingga nantinya kita akan menemukan kemurnian tanpa mantra, tanpa doa, yang benar-benar menggunakan potensi yang sudah Tuhan berikan untuk semua agama, untuk semua manusia, semua bangsa. Bangsa itu kan yang mengotak-ngotakan manusia sendiri. Semua manusia sama. Negara yang mengotak-ngotakan ya manusia juga ya, semuanya sama. Nah, langkah apa yang harus kita mulai untuk belajar kemurnian dalam berspiritual, sehingga kita mendapatkan kesejatian dari dalam diri kita? Banyak cara ya saudaraku, tapi yang menurut saya paling mudah, paling cepat yaitu dengan meditasi dan olah nafas. Jadi dibarengin olah nafas dan meditasi. Olah nafas itu fungsinya banyak. Kalau saya jabarkan secara detail, untuk apa tenaga dalam? Bukan itu kecil. Kalau tenaga dalam kita bisa lebih mengeksplor tentang olah nafas ini lebih hebat lagi. Bukan hanya sekedar tenaga dalam yang ini udah zamannya udah lewat. Sekarang kita gunakan potensi diri untuk kebaikan bersama, untuk kemakmuran bersama. Nah, olah nafas ini kalau kita sering olah nafas ya, selain pertama kita sehat ya, sel-sel di dalam tubuh kita juga berkembang bagus ya, dia meregenerasi lebih cepat ya, kita mendapatkan kekuatan dari sel-sel tersebut ya, karena sel-sel tersebut juga mempunyai kekuatan dan menghasilkan energi yang besar. Setelah olah nafas, badan jasmani sehat, lalu meditasi atau olah jiwa. Olah jiwa kita masuk ke dalam dulu, masuk ke dalam. Kita kenali diri kita ya. Kita kenali fungsi jasad kita, fungsi jiwa kita, fungsi ruh kita. Untuk apa sih sebenarnya kita berada di dunia ini ya? Apakah hanya untuk senang-senang, menikah, melahirkan, lalu hidup selesai?
Apakah hanya seperti itu saja? Tidak ya saudaraku. Kita ini manusia pilihan. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk lahir ke dunia, untuk mengemban tugas yang berat, mengemban tugas yang mulia. Nah, ini kita gunakan ya. Jadi pertama olah nafas dan meditasi. Olah nafas yang bagaimana Ki? Anda bisa lihat di video-video lama saya, olah nafas segi 3, segi 4 sampai segi 5. Bahkan kalau saudaraku yang masih muda sekali bisa melakukan olah nafas dengan gerak jurus. Itu ada di video saya. Nanti insya Allah saya berikan linknya ya. Nah, setelah olah nafas paginya atau kapanpun Anda sempat, malamnya Anda bermeditasi. Meditasi itu sama dengan sebuah kopi yang diam terlalu lama, maka akan terpisah antara air dan kopinya ya. Air di atas bening dan kopinya di bawah ya. Itu sama sebenarnya prinsipnya. Jadi dalam meditasi kita berdiam agar diri kita yang ini hilang, hingga keluarlah aku yang sejatinya dari diri kita. Nah, itu saudaraku. Jadi diendapkan ego kita, diendapkan nafsu kita, diendapkan ambisi kita, diendapkan segala macam prasangka-prasangka semuanya, sehingga kita benar-benar pikiran kita menjadi murni, pikiran kita tidak liar lagi, pikiran kita tidak berprasangka buruk lagi, pikiran kita tidak hanya berpikir positif dan negatif saja, pikiran kita bisa berkembang lagi karena kita sudah berada di kondisi netral. Karena untuk menilai sesuatu yang orang bilang bijaksana, kita memang benar-benar harus berada di kondisi netral. Itu bisa dicapai setelah Anda berolah nafas, lalu berolah meditasi. Berolah nafas sama dengan berolahraga ya, berolah meditasi sama dengan berolah jiwa. Nah, semakin Anda mengenali diri Anda, maka semakin Anda seperti tidak punya ilmu pengetahuan. Karena semakin Anda tahu, semakin Anda merasa tidak tahu. Itulah saudaraku, luasnya ilmu Allah yang sangat luar biasa. Ayo kita gali lagi. Kita keluar dulu deh dari dogma-dogma doktrin yang menyesatkan, bukan menyesatkan ya, maaf ya. Doktrin yang selama ini masuk ke dalam pikiran kita yang sangat salah. Kita hilangkan dulu deh keinginan untuk melihat jin ini. Kebanyakan dari hampir 80% ya, peminat spiritual itu ingin sekali melihat jin ya. Disebabkan apa? Disebabkan karena di TV, di media, di YouTube ya, dengan penayangan yang seperti itu ya. Jadi sehingga membuat penonton merasa tertarik ya. Bukan itu tujuan kita ya. Tujuan kita lebih kepada pendalaman kesejatian diri. Kita masuk lagi ke dalam, kita kenali lagi. Oke, Anda bisa belajar olah nafas. Ada linknya di deskripsi, saya taruh di bawah. Itu urutannya dari yang pertama, dari yang video full saya berikan. Lalu meditasi nanti saya cari linknya, saya cantumkan karena memang video saya banyak sekali tentang meditasi ini. Hampir 300 lebih video yang sudah saya buat. Nah, mudah-mudahan video itu bisa, semua video saya ini bisa bermanfaat dan berguna, baik untuk saya pribadi atau untuk saudaraku semua dimanapun berada. Tetap semangat, tetap berlatih bagi saudaraku di peserta gelombang 1 ya, keluarga kun, gelombang 2 sampai dengan gelombang 9. Tetap berlatih, semangat. Banyak dari mereka yang sudah menjadi terapis-terapis dan bermanfaat untuk orang lain. Selamat, tetap gunakan ilmu itu untuk kebermanfaatan bersama masyarakat lainnya dan mengembalikan kembali nilai spiritual yang luhur dan adiluhung. Terima kasih saudaraku, semoga video yang singkat ya, bincang-bincang santai ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.